di tingkat kementerian maupun di kantor wilayah dan semua unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia sesuai dengan surat edaran dari Sekjen diwajibkan untuk menyelenggarakan kampanye semarak KTT G20. Untuk itu pada tingkat kantor wilayah kami mengundang semua kita yang ada di kantor wilayah dan juga unit pelaksana teknis untuk berkumpul di pagi hari ini melakukan kegiatan jalan santai dan juga membawa pesan-pesan terhadap penyelenggaraan KTT G20. Pemilihan G20 dibentuk tahun 1999 dan beranggotakan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Namun sejak 2008 G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT. Sejak saat itu G20 menjadi semakin prestisius. G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Sensitif, sejalan dengan pandangan bebas aktif dalam hubungan luar negeri, Indonesia mengambil peran kepemimpinan yang akomodatif, partisipatif, inklusif, adil, dan berimbang terhadap isu global yang memiliki resiko sensitivitas tinggi. Indonesia akan mengambil peran proaktif, insentif, dan berorientasi pada tujuan dalam memberikan pemahaman yang baik terhadap isu yang diangkat dalam rangka mendukung kesuksesan presidensi G20. Recover together, recover stronger. Indonesia memiliki ketangguhan dan ketahanan dalam menangani pandemi melalui program PCPEN, PPKM, dan kebijakan nasional dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, termasuk kebijakan defisit, fiskal, dan skema berbagai burden sharing antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Indonesia tengah melaksanakan agenda besar informasi, struktural, fiskal, tata kelola, dan sistem keuangan untuk mencapai Indonesia Maju 2045 yang diwujudkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, reformasi struktural, Undang-Undang HPP dan HKPPD, reformasi fiskal dan struktural. Dalam lingkup domestik, Presidensi G20 merupakan wujud pelaksanaan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Presidensi G20 memberikan manfaat jangka pendek panjang dalam mendorong perekonomian melalui konsumsi domestik, sektor pariwisata dan jasa, UMKM, serta pembukaan lapangan pekerjaan. G20 di Indonesia tahun 2022 meningkatkan produktivitas melalui penguatan sumber daya manusia, meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia agar semakin tangguh dan berkelanjutan, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif dapat berjalan. Penanganan krisis global 2008, kebijakan pajak, kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19, isu lainnya seperti penanganan iklim dan perdagangan. Dampak presidensi G20 bagi Indonesia menciptakan kontribusi sebesar 533 juta US dollar atau sekitar 7,6 triliun rupiah pada PDB Indonesia, peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Gelaran G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta sampai 3,6 juta dan juga 600.000 sampai 700.000 lapangan kerja baru, melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang.
Mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Indonesia akan berperan dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Pemulihan ekonomi dunia dan domestik juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi dan kegiatan ekspor impor yang tumbuh pesat. Dampaknya, penerimaan pajak tumbuh lebih dari 18%, penerimaan bea cukai tumbuh lebih 24%, dan PNBP tumbuh lebih dari 23%. Sebagai presidensi G20, presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia yang juga dapat mempresentasikan negara berkembang lainnya. Kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia menjadi sarana memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi, kurang 20 tahun, lebih dari 20 tahun sekali, dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan perekonomian Indonesia. Pantai Oltekam, saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua bersama seluruh jajaran baik pemasyarakatan dan imigrasi menyelenggarakan jalan santai bersama dalam rangka menyemarakan pelaksanaan dan suksesnya KTT G20 yang akan berlangsung pada tanggal 15 sampai 16 November di Bali. Salam pembaruan! Kami masih! Salam pembaruan! Kami masih! Salam pembaruan! Kami masih! Kanwil Kemenkumham Papua! Bakti Jiwa! Kanwil Kemenkumham Papua! Bakti Jiwa! Kanwil Kemenkumham Papua! Bakti Jiwa! Tema KTT G20! Recover together! Recover together! Tema KTT G20! Recover together! Recover together! Tema KTT G20! Recover together! Recover together! Tepuk tangan semua! Selamat datang di AMK Audio Channel.
kita yang ada di Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kerong hari ini bergabung semua di sini. Dan sebelum kegiatan ini sudah didahului dengan kegiatan doa bersama yang didoakan oleh 5 pemimpin umat yang memiliki kepercayaan di Indonesia untuk menyemarakan KTT G20. Secara internal di Kementerian Hukum dan HAM, selain jalan santai, pembagian stiker, kita juga akan mengkampanyekan dengan program olahraga, misalnya dengan jogging. Kita kampanyekan semangat G20. Juga kita ada punya program Ruki, Guru Kekayaan Intelektual Mengajar di sekolah-sekolah. Jadi nanti setelah dari sini sebentar jam 10 saya akan mengajar dan mensosialisasi di SMA 3 untuk adik-adik pelajar juga mengetahui apa KTT G20 dan apa peran nyata terhadap Indonesia yang harus diketahui oleh anak-anak sekolah dan juga para guru. Nah, proses ini hanya bisa diketahui oleh publik kalau disosialisasikan lewat peran serta media. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih